반갑습니다. 네, 오랜만에 인사드리네요. 네. 우리 팀 이제 내일 이미 AFF컵은 시작됐지만 우리는 내일 첫 경기를 하게 돼 있고요. 우리 선수들 20일 동안 발리에서 전주를 아주 잘 마무리했고 지금 현재 선수들은 큰 부상 없이 모두가 좋은 컨디션 속에서 내일 경기를 잘 준비하고 있습니다. 아쉬운 점은 엘칸과 산디가 합류 못했다는 점이 좀 많이 아쉽지만 그래도 나머지 선수들이 지금 현재 정상적으로 좋은 컨디션을 갖고 있기 때문에 내일 첫 경기부터 모두가 열심히 잘 싸워줄 것이라고 저는 보고 있습니다. Pasti senang bertemu dengan para wartawan lagi di sini. Sudah tidak berjumpa. Memang AFF sudah mulai dari kemarin-kemarin, tetapi bagi kita pertandingan perdana itu besok. Para pemain sudah mengakhiri TSC selama di Bali hampir 20 hari dengan baik tanpa cedera. Para pemain semua kondisi baik. Ya, hal yang disayangkan adalah Elkan dan Sandi tidak bisa bergabung, tetapi sisa para pemain itu kondisi sangat baik. Saya percaya para pemain bisa berjuang keras mulai dari pertandingan pertama besok. Mungkin dari kemarin ya, bahwa kita udah melakukan TC kurang lebih 1 bulan kemarin di Bali, terus kita geser ke sini. Mungkin alhamdulillah kita semua berjalan lancar, terus dan besok kita siap memberikan yang terbaik. Mungkin kita laga home ya, tidak ada alasan apapun, kita harus siap 100% untuk pertandingan besok. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ditanya yang putih putih media. Nama saya Bususila dari CNN-Indonesia.com. Pertanyaan buat Pak Hudin. Atau kan ini Piala AFF ke-6 ya. Apa sih Bang yang menjadi perbedaan tim kali ini dengan 5 edisi sebelumnya? Dan dengan segala kondisi situasi, tidak ada kompetisi, tidak ada uji coba, apakah kita masih pantas berharap tim ini bisa menjuarai turnamen? Terima kasih. Ya mungkin dari terutama yang tahun terakhir kemarin ya, bahwa kita banyak beli pemain muda, terus sekarang banyak ada kombinasi naturalisasi dengan ada banyak pemain yang kemarin juga udah mulai banyak pengalaman juga di ajang internasional. Mungkin saya berharap tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Terus mungkin dengan seperti Bapak bilang tidak ada kompetisi ya. Oke, memang tidak ideal juga, kita sebagai pemain juga merasakan, tapi kita juga bukan mau menjadikan itu alasan. Kita harus tetap berjuang apapun kondisinya, bahwa kita sudah di depan mata untuk turnamen besok. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya, yang cewek. Selamat siang Coach, dan kali ini saya lihat dari RRI pertanyaannya untuk Coach. Dari 17 kali rekor pertemuan antara Kamboja dan juga Indonesia, Indonesia punya catatan bagus dengan 16 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Kalau Coach melihat dari penampilan terakhir Kamboja kemarin, bagaimana versi Indonesia untuk pertemuan besok, seperti apa? Apakah menang mudah ataukah akan menjadi laga yang sulit? Karena sebelumnya Coach bilang kita kemarin sempat mengalami kendala ketika liga tidak berjalan. Begitu Coach. Terima kasih. 캄보디아가 먼저 경기를 시작했고, 감독님께서 한번 이야기하신 부분이
분위기가 진행되지 않았기 때문에 조금 안고 가야 할 부분이 있다라는 것이었고, 그러나 한국의 경기를 봤을 때 감독님이 보시기에는 쉽게 승리를 따낼 수 있을 거라고 생각하시는지, 아니면 그 반대로 어려운 거라고 생각하실지. 캄보디아는 홈에서 7경기를 필리핀하고 상당히 잘해서 이겼고, 또한 분위기가 타고 있고, 우리는 몇 개월 동안 선수들이 실전의 경기를 못했기 때문에 공원 통보가 내가 여기 앉아서 쉽게 간다 못 간다는 것은 내일 경기에서 우리가 상황에 따라 달라질 수도 있고 좋은 결과도 가져올 수도 하지만 분명히 이겨야 되는 경기고, 경기력은 우리가 하면서 좋아질 것이다. 나는 이렇게 보고 있기 때문에 캄보디아를 쉽게 생각할 수 있는 부분은 절대 아니다. 우리도 잘 집중해서 경기를 잘 해야 된다. 이렇게 보시면 됩니다. Saat ini Kamboja suasananya sangat baik ya, di home lawan Filipina sudah mendapatkan kemenangan dan performa pun baik. Sedangkan kita beberapa bulan memang kita pernah bisa bertanding secara resmi ya, dan coach juga bisa tegaskan memang bola itu bundar, jadi coach tidak bisa bilang bisa dapat kemenangan dengan mudah atau tidaknya. Memang tergantung situasi juga bisa berubah-ubah. Tetapi aku sih pastinya tegaskan pertandingan ini memang harus mendapatkan kemenangan, dan sampai bertanding pun performa para pemain akan semakin menjadi lebih baik. Tetapi aku sih juga tidak meremehkan atau tidak anggap mudah sebagai lawannya Kamboja ini. Jadi kita pun harus fokus dan terus percaya pertandingan besok pasti akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ada lagi? Oke. Selamat siang. Saya Maju dari Video News. Pertanyaan Pak Coach. Coach, pertandingan terakhir ini bukan hanya dinantikan oleh masyarakat Indonesia, tapi juga publik Korea. Karena saya dengar dan saya lihat juga ada wartawan dari Korea yang itu langsung cinta. Ini juga ada kualitas antar pelatih Korea. Bagaimana tanggapan dari Coach tentang hal itu? Kemudian buat Bang Farudin, apa sih yang meyakini Bang Farudin di tahun ini Indonesia bisa mengatakan predikat spesial Challenge Cup, dan kemudian gimana dengan adaptasi dengan Indonesia? Terima kasih. AFC컵이 인도네시아 국민들만 기대하는 게 아니라 본인이 한국 기자들 기사를 보고 느낀 점인데, 한국 국민들도 지금 기대를 하는 분이 있다고 합니다. 한국 팀 감독끼리 붙는 것 같은데, 그것에 대한 소감 생각이 들었습니다. 우리 AFC컵이 우리 동남아시아 월드컵이라고 부르면서 동남아시아 상당히 인기가 많이 있고, 한국에서는 사실은 큰 인기가 없었는데 지금 베트남, 말레이시아, 인도네시아 4개국 감독이 한국 감독으로 이루어져 있다 보니까 한국 언론에서도 상당히 관심이 많이 커져 있는 부분이고, 또 베트남과 말레이시아 있는 감독 또한 나름대로 이분들이 유명분들이다 보니까 더 언론에 관심이 집중되는 것 같습니다. 세 국대에 있는 세 팀의 감독들이 모두 열심히 최선을 다하는 모습을 보여줘서 AFC컵이 더 많은 위상이 올라오고 끝났으면 좋겠습니다. 열심히 최선을 다하는 좋은 감독이 되도록 하고 우리 인도네시아 축구가 더 발전하는 모습을 보여주도록 저는 노력할 것입니다. AFF ini memang Piala AFF ini memang bisa disebut Piala Dunia ASEAN ya, atau Asia Tenggara. Sebetulnya populer sekali.
memang sebelumnya tidak begitu diketahui ya di Korea Selatan ya, tentang Piala AFF ini. Tetapi dengan adanya 3 pelatih Korea, Vietnam, Malaysia, Indonesia, jadi media Korea pun memperhatikan ini, dan memang banyak mencari juga perhatian tentang Piala AFF ini. Apalagi nama-nama pelatih Vietnam, Malaysia pun ya memang lumayan baik juga, jadi lebih banyak perhatian dari media Korea. Dan menurut saya ya, ketiga pelatih ini memang harus menunjukkan yang terbaik agar Piala AFF ini semakin lebih banyak yang tahu, dan coach pun ya akan menjadi pelatih yang sangat bekerja keras untuk ini, dan akan berusaha lebih agar menunjukkan sepak bola Indonesia maju jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mungkin yang pertama ya, bahwa mungkin harapan kita ataupun saya pribadi bahwa keyakinan saya, mungkin yang lain juga, bahwa pemain yang tahun kemarin masih banyak juga yang kumpul di AFF sekarang. Jadi mungkin itu bisa nilai lebih kita ya, karena kita udah hampir 1 tahun kita kumpul, mungkin hanya 1 atau 2 pemain aja yang berganti. Terus untuk yang kedua, mungkin ya Jordi bersyukur karena Jordi bisa gabung dari awal ya, mungkin jadi di Bali dari awal itu mungkin bisa juga membantu saya ataupun teman-teman yang lain untuk memahami karakter Jordi, maupun Jordi bisa memahami karakter kita semua. Terus meskipun nggak ada dicoba, tapi kemarin ada 2 kali game internal ya, itu sangat membantu untuk kita adaptasi dengan peluang yang lain. Ada lagi yang bertanya? Selamat siang, Coach. Saya ingin bertanya, Coach. Kita tahu di sini kondisi tim seperti Vietnam dan Thailand selalu menjadi favorit juara di Piala AFF ini. Namun khusus Thailand sekarang ada beberapa pemain kunci yang tidak dipanggil untuk AFF kali ini, seperti ada Pacok maupun Canakit yang kemarin menjadi pemain terbaik di Piala AFF. Pertanyaan saya adalah apakah ini menjadi suatu kebutuhan sendiri bagi Indonesia untuk bisa memperbesar peluang untuk juara, atau bagaimana tanggapan Coach? Lalu terkait dengan supporter, Coach, kita sudah diperbolehkan lagi untuk mendatang supporter untuk datang ke nonton pertandingan. Apa harapannya kepada para supporter agar bisa tandingan nanti sampai tertib dan di sini dalam nonton pertandingan? Terima kasih. Maksudnya dari mana? Dari TV, berita 1 TV. Pertanyaan kedua lagi apa? Sebenarnya kesan untuk para supporter untuk berkompetisi. 저희 전까지만 해도 이제 넥스랑 태국이 자주 우승을 했고, 태국은 현재 지금 몇몇 좋은 선수들이 나오지 못하고, 이번에 혹시 그런 것들을 통해서 이제 봤을 때는 우승을 할 수 있는 확률이 높아진다고 보시는지, 그리고 두 번째는 서포트들, 관중들이 지금 입장할 수 있는 가운데서 서포트들에게 한 말씀. 질문에 태국의 몇몇 선수 못난다고 얘기하는데, 몇몇 선수, 좋은 선수 어떤 선수인지 한번 더 대놓고 싶다. 그 선수들이 어떤 선수인지, 몇몇 선수 못 나온다고 얘기를 하는데, 그 몇몇 선수가 어떤 선수고, 그 선수가 태국 축구팀에 계속 영원히 있을 선수들인지 궁금하다. 감독이라는 것은, 대표팀 감독은 그때 가장 좋은 팀을 우승하기 위해서 꾸리는 거지, 그렇지 않으면서 꾸려서 우승한다는 것은 말이 안 된다. 그러니까 그런 언론의 기사를 휘둘리면 일반 팬들이 정확히 알 수 없다. 그렇지만 우리는 상대가 어떻게 나오든 간에 최선을 다해서 우리는 이번에 우승할 수 있게끔 한번 도전해보겠다는 것이 우리 목표다. 이렇게 보시면 됩니다.
그다음에 스포츠들은 사실 저는 계획가가 모든 우리 축구 팬들 그리고 응원단들 국민들이 하나가 돼서 딱 찼으면 좋겠다는 게 제 소망이고 그 소망 앞에서 우리가 멋진 경기하는 것이 너무도 다릅니다. 우리 지금 어느 정도 입장해줘서 너무 감사하고 하지만 우리 스포츠들이 더 많이 들어와서 응원을 더 열성적으로 우리 인도네시아 가르다를 응원해 주시면 너무 감사하겠다. Coach ini sedikit penasaran juga. Memang tadi ada bilang beberapa pemain Thailand ya yang tidak terpilih, dan Coach melihat ya tidak ada pemain yang bisa stay terus di timnas. Memang tergantung pelatih juga ya. Jadi siapapun pelatih sama pasti akan berusaha membuat tim yang terbaik ya. Dengan tidak begitu ya pasti tidak akan juara juga. Dan coachnya tidak melihat itu, hanya melihat kita aja bagaimana kita bisa tantangin agar kita juara di Piala AFF ini. Itulah tujuan kita saat ini. Dan untuk supporter, coachnya ingin di GBK semua penuh ya, maksudnya bukan hanya berapa persen aja. Itu ya harapan coachnya sendiri. Memang coachnya bersyukur juga dan berterima kasih karena sudah diperbolehkan agar supporter bisa masuk. Tapi coachnya ingin lebih banyak supporter datang ya, agar bisa memberi dukungan yang penuh kepada Garuda kita saat ini. Cukup? Cukup ya? Cuman? Thank you. Thank you. Foto. Ya.